Oke, apa itu fungsi? Nah, untuk memahami apa itu fungsi dan satu lagi adalah relasi, kita bisa lihat lewat diagram panah berikut. Jadi, cara menyatakan fungsi salah satunya adalah lewat diagram panah. Yang sebelah kiri ini adalah daerah domain, kita bilangnya daerah asal. Sebelah kanan ini adalah daerah kodomain atau daerah hasil, daerah kawan ya, dan juga range di sebelah kanan yaitu daerah hasil. Nah, ada tiga diagram di sini, tiga pasang ya. Yang paling kiri, kalian perhatikan domainnya itu terisi semua, punya teman semua ya di sebelah kanan, dan tidak ada yang bercabang. Artinya satu domain itu hanya punya satu eh, nilai gitu ya. Nah, ini yang dibilang fungsi. Lalu yang tengah, setiap domain punya nilai dan dia tidak lebih dari satu. Ini juga termasuk fungsi ya. Yang paling kanan, perhatikan si A itu punya nilai 2, yaitu 1 dan 2. Nah, inilah yang dibilang relasi atau bukan fungsi. Ya, ini dibilang relasi. Nah, contoh penerapannya apa? Relasi itu biasanya random ya. Jadi misalkan makanan kesukaan dari siswa-siswi dalam satu kelas. Itu kan satu orang bisa lebih dari satu makanan kesukaannya dan bisa jadi sama gitu ya. Nah, kalau fungsi ini contoh paling gampang adalah setiap siswa dengan kursinya. Itu kan siswa dan kursi udah pasti satu. Nggak ada yang satu siswa pakai dua kursi atau dua siswa dalam satu kursi. Seperti itu ya. Jadi ini adalah cara gampang menyatakan fungsi dan relasi atau bukan fungsi. Nah, kita ambil contoh tadi yang dibilang domain itu adalah daerah sebelah kiri atau daerah asal. Lalu ada yang istilah kodomain itu daerah kawannya. Nah, apa aja kalau disuruh sebutkan di sini domainnya berarti A, B, dan C. Lalu kodomainnya adalah 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, daerah hasil itu adalah si kodomain yang punya pasangan ya, yaitu angka 2 dan angka 3. Bisa jadi kodomain dan range itu boleh sama ya. Ini bisa jadi sama. Kebetulan di soal ini saya bedain. Nah, jenis-jenis fungsi yang paling sering, yang pertama adalah fungsi linear. Ya, fungsi linear itu bentuknya AX tambah B, atau kita bilangnya fungsi garis lurus. Contohnya, misalkan fx sama dengan 2x tambah 1. Ya, kalau kalian mau gambar, itu kan paling gampang x-nya dimasukkan 0 ya. Berarti f0 adalah 1, lalu kalau x-nya 1, f1 adalah 3 gitu ya. Atau ini kadang dibilang Y, ya jadi X0, Y-nya 1, atau ini adalah titik 0,1 dan 1,3. Nah, kalau mau digambar, kurang lebihnya kan seperti ini ya. Jadi ini titik 1, kalau ini mungkin titik 3, 1,3 gitu ya. Nah, ini adalah fungsi linear, dia garis lurus, naik terus sampai tak terhingga, turun juga sampai tak terhingga. Berarti kalau garis lurus ini, domainnya itu tidak dibatasi oleh nilai X berapapun, atau kita bilangnya X anggota bilangan real. Nah, kodomainnya juga sama ya, atau range-nya juga sama. Jadi ini nilainya Y-nya, kalau kodomain ya, itu sama range ya, kadang ditulisnya Y, yaitu bebas berapapun ya. Bisa koma, bisa negatif, bisa positif ya. Yang kedua adalah jenis fungsi pecahan. Nah, fungsi pecahan ini bentuknya adalah AX tambah B dibagi dengan CX tambah D. Nah, kalau fungsi pecahan, ingat ya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti CX tambah D itu tidak boleh sama dengan 0. Atau X-nya tidak boleh sama dengan minus D dibagi C. Nah, itulah syarat domainnya itu adalah syarat penyebutnya. Nah, kalau range-nya, ini juga ada syaratnya ya. Nanti di tingkat berikutnya kita akan pelajari. Range-nya itu tidak boleh sama dengan A per C. Ya, jadi ada syarat domain, ada syarat range-nya. Jadi kurang lebih nanti grafik
fungsi pecahan itu akan bernilai seperti ini ya, misalkan ya. Jadi dia nggak bisa bernilai X tertentu, ya, X-nya tidak boleh sama dengan minus D per C, lalu Y-nya tidak bisa bernilai tertentu, gitu ya. Tidak boleh sama dengan A per C, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah fungsi akar. Nah, fungsi akar bentuknya dalam akar ya. Ini ada syarat, yaitu AX tambah B harus lebih besar sama dengan 0 ya, atau X-nya lebih besar daripada minus B per A. Ini adalah syarat domainnya. Ya, jadi domainnya itu tergantung dari syarat X-nya nih. Ya, yaitu lebih besar sama dengan min B per A. Lalu range-nya, hasil akar, itu pasti lebih dari 0. Ya, seperti itu. Yang keempat ada yang namanya fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini fx sama dengan ax tambah bx. X kuadrat tambah bx tambah c. Nah, fungsi kuadrat ada dua jenis ya. Kalau A-nya lebih besar pada 0, dia terbuka ke atas. Kalau A-nya lebih kecil pada 0, terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas, nah ini ada nilai minimum. Kalau terbuka ke atas, ke bawah ada nilai maksimum, kita bilangnya ya. Untuk domainnya itu tidak ada syarat ya, X anggota bilang real. Nah, untuk Y-nya ini ada, karena dia ada batas minimum atau maksimumnya ya. Dimana Y max atau min itu nilainya adalah minus D dibagi 4A. Dimana D itu adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Jadi kalau fungsinya terbuka ke atas, berarti nilai range-nya itu pasti lebih besar sama dengan Y minimumnya. Gitu ya. Dimana Y minimum rumusnya adalah minus D per 4A. Kalau yang bawah range-nya adalah Y lebih kecil ya dari Y maksimumnya. Bisa minus tak terhingga gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh soal buat supaya kalian lebih ngerti ya. Yang ditanya ini grafik berikut mana yang merupakan fungsi. Nah, cara gampangnya menggunakan tes garis vertikal. Jadi, kalau kalian tarik garis vertikal ya dari sebelah kiri sampai sebelah kanannya fungsi, jika menyentuh satu saja itu adalah fungsi. Nah, ini menyentuh di dua titik nih ya. Kalau menyentuh di dua titik atau titik potongnya ada dua gitu ya. Nah, ini yang dibilang bukan fungsi. Lalu yang B-nya juga sama ya. Caranya tes garis vertikal. Nah, ini adalah fungsi karena dia tidak ada yang memotong di dua titik ya. Ini satu titik semua. Yang sebelah kanannya C. Nah, ini memotong dua titik aja. Berarti bukan fungsi. Oke, nomor 5 ini ada soal depresiasi nilai laptop. Seorang YouTuber membeli sebuah laptop baru seharga 20 juta lalu dijual. Ternyata mengikuti fungsi berikut ya. Jadi ada HT sama dengan 20 juta dikali E pangkat minus 0,25T. Yang ditanya adalah berapa harga laptop di tahun kelima. Nah, kalau tahun kelima berarti T-nya adalah 5. Ya tinggal dimasukin ya angkanya, T-nya diganti 5 berarti 20 juta kali E pangkat min 0,25 kali 5 ya, seperti itu. Nah, ini harus pakai kalkulator ya karena dia ada bilangan E-nya. E pangkat minus 1,25 ya. Dikali 20 jadi 5,73 juta ya, sekitar 5.730.000 sekian. Lalu yang B, kalau ditanya domainnya, nah domain itu kan tergantung dari T-nya. Nah, T-nya itu udah pasti lebih besar daripada 0, karena kan nggak mungkin waktu negatif ya. Lalu range-nya pasti kurang dari 20 juta ya, karena antara 0 sampai 20 juta gitu ya. Kenapa? Karena kan harga laptopnya 20 juta, nggak mungkin naik. Harganya kan turun, depresiasi gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 6 ini ada tekanan udara berkurang jika ketinggian dari permukaan laut bertambah. Ya, sebagaimana tunjukkan oleh grafik berikut. Tekanan udara nyatakan dalam kilopascal.
Ketinggian di atas permukaan laut dalam kaki. Satu kaki itu 0,3 meter. Nah, ditanya domainnya. Nomor 6. Domain itu berarti yang sumbu X-nya ini. Ya. Atau ketinggiannya berarti ya. Pasti kalau aku misalkan ketinggian itu sebagai X ya. Domainnya pasti dia X lebih besar daripada 0. Ya, ini kebetulan sampai 30.000 gitu ya. Jadi mungkin di antara 0 sampai 30.000 dalam satuan kaki. Lalu range-nya. Nah, range itu berarti yang tegak nih ya. Y-nya dari 100 sampai 0, oke? Dalam kilopascal gitu ya. Apakah ada tekanan udara bernilai negatif? Nah, kalau ditanya tekanan udara bernilai negatif, lihat yang di sumbu Y-nya ya. Tidak ada ya. Paling rendah itu 0. Berarti tidak ada. Oke, semoga jelas semua sampai sini ya pengertian dasar tentang fungsi.